Tadi itu paparan ada beberapa item ya, salah satunya itu mungkin saya ingin menggariskan tentang ketidakefektivitasannya pilkada serentak itu dengan keterlibatan partisipasi yang begitu masif tetapi berbasis dengan uang. Nah, ini Oh ya, jadi pemilu itu kan dianggap berhasil. Nah, ini dari sisi penyelenggara KPU. Itu kan pasti menomorsatukan tentang partisipasi masyarakat. Nah, ketika partisipasi tinggi, mereka menganggap bahwa pemilu ini berhasil kan gitu. Tetapi dalam posisi yang sekarang realitas bahwa apakah betul partisipasi yang tinggi itu betul-betul partisipasi. Karena partisipasi itu adalah sukarela gitu loh. Jadi tidak ada dorongannya dari mereka sendiri bahwa saya ingin berpartisipasi menyukseskan orang yang menurut saya punya kemampuan sehingga saya pilih kan gitu. Nah, sekarang partisipasi ini agak saya ragukan karena semuanya ternyata tidak berbasis pada keinginan mereka sendiri untuk memilih yang terbaik, tetapi ada dorongan mereka memilih karena ada tadi faktor mobilisasi. Nah, mobilisasi itu kan tentunya bisa ada iming-iming ya kan, apakah duit atau apa, karena kita lihat mulai video-video yang beredar kan hampir semua ya melihatlah bahwa pemilu kada sekarang itu sangat luar biasanya masifnya dengan money politiknya itu gitu loh. Maka saya katakan kalau dari sisi kami ya sebagai wakil rakyat yang kita juga menyetujui anggaran untuk pilkada ini, kami berada bahwa duit yang sedemikian luar biasanya itu betul-betul menggambarkan tentang kualitas calon yang dipilihnya. Jadi ketika umpamanya di suatu daerah dengan berbiaya 40 miliar, maka harga kepala daerahnya itu senilai itu. Nah, dengan 40 itu artinya dia bekerja selama 5 tahun, dia betul-betul punya kualitas, punya kemampuan gitu loh. Bagaimana agar problem-problem masyarakat di daerahnya itu terselesaikan dengan kemampuan dia. Karena dia harganya 40 miliar gitu lah. Nah, maka dia harus bagaimana bisa mendistribusikan anggaran untuk bisa mencapai tujuan masyarakat, di mana problem masyarakat terutama adalah miskin, bodoh, kan gitu kan, pengangguran, itu harus bisa diselesaikan. Nah, maka yang namanya pilkada sukses kalau saya adalah ada dua hal, partisipasi tinggi, di mana partisipasi ini bukan mobilisasi. Yang kedua paling penting adalah justru hasil pemilu kada menghasilkan sosok pemimpin yang punya kemampuan untuk membangun daerahnya, bisa memakmurkan masyarakat. Nah, lebih penting lagi nomor duanya tadi kan. Saya lebih cenderung partisipasinya rendah karena nggak ada duit yang tersebar, tetapi yang rendah itu bisa memilih kepala daerah dengan punya kemampuan yang lebih daripada orang yang bisa membelanjakan nyawa untuk membeli suara. Nah, ini problem kita. Kalau dari sisi pemilu serentak ini pilkada sih memang sudah bagus karena kita bisa dari sisi efisiensi lah ya. Dari sisi efisiensi kita sangat luar biasa. Karena dulu kan pemilu kada itu masing-masing daerah tanggal itunya nggak sama pelaksanaannya. Sehingga penyelenggara pemilu itu bisa dapat honor double. Ya kan, gubernur sendiri bulan ini, nanti besok pilkada kabupaten sendiri, ini sendiri kan bisa. Karena double. Ini dari sisi ini kan serentak semua. Sehingga tadi kalau kita lihat pemilu kada serentak itu kan ada 26 triliunan ya, 26 triliun sekian seluruh Indonesia. Nah itu kan nilai yang luar biasa. Makanya ke depan uang yang ini harus bisa menghasilkan kepala daerah yang bagus sehingga Indonesia ini demokrasinya indeksnya bisa naik gitu loh. Ya, indeksnya naik ya karena tadi sistem pemilihannya yang bagus menghasilkan pemimpin yang bagus. Pak Goyet, kalau dalam mekanisme penyelenggaraan berarti dari KPU-nya sendiri di pemilu kada selanjutnya apa yang perlu diperbaiki menurut Pak Goyet? Ya, seperti kemarin itu kan muncul ketidaknetralan ya yang menyerang ASN. Kalau kita lihat
gambaran penyelenggara pemilu kan tidak hanya pemerintah saja, di mana di dalamnya ASN tidak netral umpamanya. Di KPU juga kemungkinan juga yang paling saya khawatir adalah bila mereka tidak netral ini akan lebih bahaya lagi. Tapi dalam tanda kutip saya belum dapat laporan apakah KPU netral atau tidak. Terus Bawaslu yang menjadi wasit yang kuat sehingga tadi pelanggaran-pelanggaran pemilu bisa ditindaklanjuti sehingga ke depan itu masyarakat yang melakukan pelanggaran pemilu itu jerah. Nah, ya kan? Terus calon itu. Nah, calon juga harus tahu gitu loh, sebagai calon dia tidak boleh terus menggunakan pengaruhnya untuk memenangkan dirinya sendiri dengan tadi mempengaruhi ASN, bisa penyelenggara pemilu kan bisa aja. Ya. Oleh karena itu ya ke depan KPU ini kalau kita pengen bagus, saya katakan ini secara umumnya bahwa Indonesia akan bagus manakala sistem pemilunya bagus. Pemilu yang bagus akan menghasilkan pemerintahan yang bagus, maka poin pentingnya adalah di penyelenggara. Nah, penyelenggara pemilu itu paling penting ini kalau negara kita pengen maju, pengen indeks demokrasinya bagus. Maka rekrutmen pemilu ke depan itu harus lebih bagus lagi. Ya. Mereka harus punya integritas yang luar biasa untuk demokrasi kita. Bukan hanya sekedar duduk sebagai komisioner, ya, terus habis itu menyelenggarakan pemilu yang tadi saya katakan bahwa sukses karena dianggap partisipasinya tinggi, padahal salonnya yang membiayai lah, bukan hasil kerja KPU-nya gitu. Nah, sosialisasi ke depan itu penting. Jadi KPU ke depan itu harus banyak melakukan sosialisasi, di mana sosialisasi berbasis pada pendidikan politik sehingga masyarakat sadar bahwa mereka menggunakan hak pilihnya dengan benar.